Perkenalkan dulu nggak? Iya. Jadi selamat siang Om. Terima kasih juga Selamat udah siang. meluangkan. Ya, Jadi terima kasih Om udah mau meluangkan waktunya untuk interview dari kelompok kami. Jadi Om boleh perkenalan lebih dahulu. ya. Perkenalkan, saya adalah Pendeta Muda Michael Joy Sakaria. Saya saat ini melayani di Gereja Sidang Jemaat Allah Cendrawasih yang posisinya berada di daerah Cengkareng. Itu saja. Untuk saya melayani saat ini, saya sebagai koordinator untuk ibadah Raya 2, ya, di mana itu berlangsung setiap hari Minggu pada sore hari pukul 16, pukul 4 sore. Ya, Baik. Terima kasih Om. Jadi untuk sesuai yang disampaikan untuk materi interview kali ini adalah karunia roh untuk gereja. Jadi kalau boleh langsung dimulai boleh Om. silakan. Baik Om. Mungkin aku akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Mungkin dari Om sendiri, menurut pandangan Om, apa itu pengertian, apa sih itu pengertian dari karunia roh? Ya, menurut saya untuk pengertian dari karunia roh ini boleh dikatakan ini adalah hak istimewa yang diberikan kepada orang-orang yang percaya bahwa dengan imannya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamatnya, dan saat itu juga dirinya mengambil satu keputusan dibaptis, dan dia ditetapkan kalau mereka punya gereja, saat itu mereka menjadi anggota gereja. Dan saya percaya banyak hal yang terbuat, yaitu mereka menerima bimbingan, ya, bimbingan untuk lebih mengerti tentang karunia Roh Kudus. Ya, saya percaya bahwa ini adalah anugerah, ya, atau semacam pemberian yang diberikan Roh Kudus kepada semua orang yang percaya kepada Dia. Itu yang bisa saya sampaikan. Lalu saya ingin bertanya Pak pada pertanyaan yang kedua Pak. Ya. Pertanyaan dari saya, menurut Bapak, apakah setiap orang sudah memiliki atau diberikan karunia roh sejak lahir? Saya percaya bahwa pendapat dari saya, kalau karunia roh itu tidak didapatkan pada saat dia sudah dari lahir atau sebelumnya. Saya percaya bahwa ketika seseorang diberikan karunia itu, ketika dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan di situ dengan jelasnya bahwa ketika dia percaya lalu mengambil satu keputusan dibaptis, dan di saat itu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan dia mau menerima kuasa Roh Kudus, maka ketika orang itu meminta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikannya. Jadi bukan dari lahir menurut saya. Nah, oke Pak, saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Jadi, Baik. Bapak sendiri, apakah orang yang berpindah agama ke Kristen atau ke Katolik, jadi mungkin sebelumnya kepercayaannya di luar itu, apakah mereka ini yang memutuskan untuk berpindah keyakinan ini punya kesempatan juga untuk mendapatkan karunia roh begitu? Kalau eh, orang yang berpindah agama, ya, dari satu ke satu yang lainnya, di situ dikatakan bahwa ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, baru saat itu mereka menerima kuasa Roh Kudus dan menerima karunia Roh Kudus. Tetapi ketika mereka berpindah agama sesuka hati mereka, dan mereka anggap bahwa agama itu sebagai bahan mainan, atau agama itu hanya sebagai tanda kutip bahwa identitas saja, menurut saya itu tidak layak, dan Roh Kudus tidak mungkin bisa dimain-mainkan dengan cara seperti itu. Saya rasa hal itu tidak boleh terjadi bagi orang-orang percaya, karena dia sudah tahu bagaimana Roh Kudus itu adalah sesuatu karunia yang Tuhan berikan, itu membawa dampak yang besar dalam kehidupan orang-orang percaya. Menurut saya seperti itu. Nah, Om, kalau tadi kan udah kesempatan untuk mendapatkan karunia roh. Kira-kira
apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menggunakan karunia roh ya? Ya, saya tahu pasti tantangannya yang saat ini dihadapi adalah dari diri kita sendiri dan juga iblis yang tidak suka ketika orang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, orang yang diberikan karunia Roh Kudus, pasti mereka akan tampil beda. Mereka pasti menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang yang setia sama Tuhan, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Setan tidak mau bahwa setiap manusia ketika hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, maka dia pasti akan dekat dengan Tuhan. Maka setan pasti akan mengambil cara supaya orang itu menjauh dari Tuhan sehingga akan menjadi orang yang tidak lagi percaya kepada Tuhan atau tidak taat lagi. Itu maunya setan. Tapi saya percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang kita miliki saat ini akan memberikan kita dorongan untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dorongan untuk kita tetap mengasihi Tuhan. Dorongan untuk kita maju dalam Tuhan. Saya percaya Roh Kudus itu adalah penolong loh. Roh Kudus itu adalah pembimbing kita. Pasti dia akan memberikan dorongan kita, menguatkan kita untuk kita tetap di dalam Tuhan. Saya percaya memang saat ini banyak hal yang disalahpahami karena dikatakan mungkin Roh Kudus itu diberikan pada manusia yang tidak didasari oleh firman Tuhan dan mungkin tidak diajari dengan benar, dapat menjadi suatu hal yang disalahgunakan. Contohnya saudara bisa lihat, mungkin ada orang yang berpendapat karunia roh yang tidak dipahami dengan benar, dia dapat menggunakan secara asal. Mungkin ya akhirnya itu orang-orang lain akan mengikuti tanpa tujuan yang benar atau mungkin salah dalam pengucapannya. Ingat, Roh Kudus tidak bisa dimain-mainkan. Kalau orang mendukakan Roh Kudus, memainkan Roh Kudus, akibatnya adalah upahnya adalah maut. Dan dosanya tidak akan bisa diampuni. Itu menurut saya. Dan memang Alkitab sudah mengatakan kalau orang yang mendukakan Roh Kudus tidak akan bisa diampuni dosanya. Itu yang bisa saya bagikan. Untuk pertanyaan berikutnya, apa ada hambatan yang mungkin muncul dalam mengembangkan dan menggunakan karunia roh? Mungkin yang pertama, kadang-kadang kita berpikir bahwa kesombongan itu mungkin dapat menjadi hal yang bumerang buat kita. Oh, aku sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kadang-kadang kesombongan ini kita perlihatkan kepada rekan-rekan kita. Dan berpikir bahwa ketika orang dikaruniai Roh Kudus itu mereka berpikir bahwa saya lebih hebat, saya lebih berkuasa, saya lebih di atas daripada rekan-rekannya. Menurut saya tidak, karena kan kesombongan itu membawa petaka bagi kita. Karena Roh Kudus itu bukan hal yang dikatakan sesuatu hal yang membawa kita itu jauh dari Tuhan, membawa kita itu tidak lagi dekat dengan Tuhan, tapi satu hal yang luar biasa dengan Roh Kudus membawa kita untuk lebih merendah hati di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan itu yang segala-galanya dalam hidup kita. Yang kedua, mungkin seringkali banyak yang tidak mengerti, mungkin kurangnya bimbingan, atau lebih jelasnya itu orang yang punya karunia Roh Kudus dan tidak mempunyai hamba Tuhan yang membantunya, maka seringkali mereka salah. Mereka lupa bagaimana harus yang mereka akan lakukan dalam hidup mereka. Ya, ini hal yang terjadi. Saya banyak contoh-contoh bagaimana orang seringkali ketika orang dipenuhi Roh Kudus, ketika mereka salah jalan, yang terjadi mereka adalah umpannya setan. Bagaimana dia akan terjerumus, kamu kok penuh Roh Kudus, kok kamu sebenarnya nggak pantas, kamu tuh orang jahat, kamu tuh nggak layak. Itu seringkali. Dan inilah hari ini kita belajar bahwa ketika orang penuh Roh Kudus, mereka harus rendah hati. Mereka mau dipimpin Tuhan. Mereka mau jangan sampai setan menggunakan cara untuk kita bukannya lebih baik, tapi semakin jauh dari Tuhan. Saya rasa itu yang bisa saya bagikan. Baik, Pak, untuk pertanyaan berikutnya, menurut Bapak, bagaimana sebuah gereja dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan pemanfaatan karunia roh tersebut? Ya, saya percaya dengan gereja sendiri, menurut saya itu bisa melakukan pengajaran yang lebih membahas atau lebih mendalami ya untuk mengenai topik mengenai karunia Roh Kudus sehingga tidak salah dalam pengertiannya. Sehingga saat itu orang itu akan mempunyai karunia roh
akan dapat lebih memahami apa yang harus dilakukan, apa yang harus di-sharingkan. Mungkin dengan hamba-hamba Tuhan, dengan pendeta, atau mungkin dengan rekan kita yang lebih mengerti tentang Roh Kudus. Dan saya percaya juga gereja juga bisa melakukan dalam pelayanannya, di mana gereja itu juga bisa menciptakan lingkungan di mana karunia Roh Kudus itu bisa disalurkan atau dilaksanakan. Seperti banyak ya yang kita bisa perbuat ya, membantu melayani jemaat, melayani Tuhan. Apa yang kita punya, talenta yang kita bisa berikan untuk Tuhan, mari kita kembangkan. Orang yang dipenuhi dengan karunia Roh Kudus itu tidak akan diam, tapi orang yang dipenuhi dengan karunia Roh Kudus, dia akan bertindak apa yang Tuhan mau buat hidupnya. Biar itu kita akan katakan, siap Tuhan, saya mau menjalankan apa yang Tuhan mau. Kalau Anda punya talenta bermain musik, silakan lakukan. Melayani itu adalah permainan musik. Ketika Anda pintar untuk menyanyi, silakan Anda menjadi song leader atau singer. Bagaimana gereja sangat membutuhkan orang-orang yang mau melayani Tuhan. Dan pasti ada welcome ketika orang mau belajar dalam hal ini. Dan biarlah hari ini kita belajar bahwa apa yang kita lakukan, Tuhan dipermuliakan. Biarlah gereja mau bertindak apa yang Tuhan mau saat ini. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ya. Dalam prinsip karunia roh untuk gereja, dikatakan bahwa firman Allah itu sangat diperlukan bagi jemaat. Nah, menurut Bapak, seberapa penting firman dan bagaimana jemaat tuh bisa memiliki pengajaran yang baik tentang firman? Ya, memang saat ini penting sekali untuk pengajaran gereja akan firman Tuhan. Kalau dilihat zaman sekarang ini, banyak orang salah mengerti tentang firman Tuhan. Banyak orang salah jalan karena mereka memakai pengertian mereka sendiri. Atau mereka disusupi dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya saya mau katakan bahwa hati-hati saat ini, bahwa kadang-kadang manusia itu ketika mendengar, ketika mereka melihat atau mereka membaca, kalau itu yang didasarinya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka celakalah orang itu. Bukan mereka akan semakin lebih baik, tapi mereka akan semakin murtad. Mereka akan meninggalkan Tuhan. Dan mungkin banyak contoh-contohnya ketika firman itu dilakukan hanya sesaat, tetapi tidak kontinu. Bagaimana firman yang Tuhan katakan, bagaimana kamu harus selalu setia berdoa. Apakah kita sudah berdoa setiap hari? Ketika Tuhan katakan bagaimana kamu harus membaca Alkitab, apakah kita lakukan? Seringkali kita gunakan waktu kita hanya untuk bermain atau main gadget atau segala hal, handphone kita, cerita yang ada di handphone kita atau hal-hal yang lainnya. Tapi mari hari ini biarlah firman itu kita mau belajar bagaimana jangan sampai orang menafsirkan yang salah akan firman Tuhan. Mari kita mau belajar terus apa yang Tuhan mau, yaitu kita membawa firman itu dalam hidup kita, kita raih firman Tuhan. Kalau hubungan dengan Tuhan baik, saya percaya semua akan lebih baik dalam hidup kita. Tapi kalau hubungan kita kurang, tidak pernah baik, ya apa yang terjadi dengan hidup kita? Kita akan lihat sendiri bagaimana hasilnya. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, saya percaya, dia pasti sesuai dengan firman Tuhan. Dan dia pasti akan melakukan firman Tuhan. Tapi ketika orang itu jauh dari Tuhan, ya kita bisa nilai apa yang terjadi. Tapi saya nggak mau sampai orang itu menuju hidupnya rusak atau menuju binasa. Tapi kita sebagai orang yang percaya, karena orang yang dipenuhi karunia Roh Kudus, itu tidak akan tampil diam. Seorang gembala ketika ada 100 domba, satu nakal, dia masuk ke dalam semak-semak, dan dia menjauh. Apakah domba berpikir, aku punya 99, cukuplah? Enggak. Gembala yang baik akan mencari yang satu domba itu. Dan supaya satu domba itu ketemu, berbagai cara dia lakukan. Aku nggak mau. Walaupun aku punya 99, aku akan cari yang satu ini. Karena gembala yang baik akan mencari domba-dombanya. Tuhan kita juga Tuhan yang luar biasa. Dia tidak mau satu orang terhilang. Dia mau semuanya diselamatkan. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan tadi sekaligus menutup interview kita, berarti udah selesai interviewnya. Dan saya mewakili teman-teman yang ada di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktunya.
mau ditanya jawab juga, udah bersedia menjawab, dan semoga interview ini bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih. Selamat berarti. Terima kasih Om. Makasih, Pak. Oke, bye-bye. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. see you. Terima kasih. God Makasih, bless. Pak. Selamat pagi Romo. Dan terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan, untuk waktunya juga yang diberikan agar kami juga dari kelompok ini bisa menginterview Romo. Jadi sesuai yang dikatakan oleh Pak Rulian tadi, jadi tema untuk wawancara hari ini adalah mengenai karunia roh untuk gereja, di mana Romo sendiri boleh menjawab beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan langsung sesuai dengan jawaban pribadi atau jawaban dari Romo sendiri. Untuk interviewnya, kalau diperbolehkan, akan dimulai sekarang. Apakah diperbolehkan, Pak Romo? Boleh, saya sudah persiapkan slide, jadi saya bisa share ya. Baik teman-teman, selamat pagi untuk kita semua. Pagi Romo. Nah, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Romo Roma, dari kami dari kongregasi SSCC ya. Kalau dalam gereja Katolik itu kan para Romo banyak imam atau Romo atau pastor ya, tetapi dari berbagai kongregasi. Ya. Nah, saya dari kongregasi SSCC, lalu sekarang saya bertugas di Batam, di Gereja Santo Damian Batam ya. Nah, saya baru ditabiskan jadi pastor itu tahun 2020 dan baru kurang lebih 3 tahun ya jadi pastor ini. Nah, saya masih muda lah, masih umur baru 31 tahun ya. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman ya sudah mengundang saya untuk mungkin berbagi tentang ajaran gereja Katolik tentang karunia roh. Dari pertanyaan pertama itu apa menurut saya tentang karunia roh ya. Bagi saya karunia roh adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada orang percaya untuk pelayanan di gereja ya. Kalau berbicara tentang karunia roh, maka titik tolaknya iman. Ya. Kalau makanya orang ateis ya, misalnya orang ateis itu kan tidak beriman mereka. Tapi mereka itu juga punya talenta ya, bakat. Nah, apakah itu mereka menerima karunia roh? Itu tidak disebut sebagai karunia roh karena mereka tidak memiliki iman ya. Karunia roh adalah semata-mata karena kasih dan anugerah Allah, bukan hasil usaha manusia atau sebagai suatu pahala atas jasa manusia. Menurut Bapak, apakah setiap orang sudah memiliki atau diberikan karunia roh sejak lahir? Kalau baptisnya bayi, ya pasti dari situlah dia menerima karunia itu. Ada baptis bayi, ada baptis dewasa. Jadi kalau menurut gereja itu, karunia Roh Kudus itu diterima pada saat ia dibaptis. Itu dia mendapatkan karunia. Ia akan mengalami hidup baru bersama Allah oleh karena karunia Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Ya. Orang yang menjadi pengikut Kristus bisa memperoleh, apakah orang yang menjadi pengikut Kristus bisa memperoleh karunia roh? Sangat bisa ya, ketika sudah dibaptis. Baptis itu sebuah karunia karena di situ orang menerima Roh Kudus juga itu ketika dibaptis. Jadi dia memperoleh karunia pada saat itu dan tanggung jawabnya kan bagaimana dia memelihara iman itu lalu mengembangkan karunia yang ia sudah terima itu melalui sakramen baptis, melalui pelayanan. Nah, tantangan dan hambatan ya. Bagaimana tantangan dan hambatan untuk yang muncul ketika menggunakan karunia roh dan muncul dalam mengembangkan karunia roh. Jadi tantangan yang menurut saya itu tantangannya itu orang tidak mau mengembangkannya. Jadi saya sudah mengatakan tadi ketika dibaptis itu orang memperoleh karunia roh. Nah, kadang-kadang ya istilahnya orang menjadi Kristen atau menjadi Katolik KTP, orang setelah dibaptis ya menghilang gitu kan, tidak mau
mengembangkan karunia roh itu yang sudah dia terima, talenta, bakat itu dalam lingkup gereja, dia tidak mengembangkannya itu. Ini sebuah tantangan. Jadi memang banyak umat di paroki, di gereja sini juga seperti itu. Jadi orang setelah dibaptis ya sudah menghilang gitu kan. Mungkin mereka datang ke gereja pada saat Natal atau Paskah. Setelah itu mereka tidak lagi ke gereja. Itu sebuah tantangan ya. Orang tidak mau mengembangkannya. Lalu tidak ada kesempatan. Jadi bisa jadi tadi ya, orang tidak aktif atau tidak mengembangkannya atau tidak ada fasilitas yang mendukung lingkup ya, situasi yang mendukung sehingga kemudian dia hanya menerima sakramen baptis lalu setelah itu ya sudah biasa-biasa saja, tidak mau mengembangkannya itu. Lalu yang berikut hidup rohani ini juga penting. Ini menjadi tantangan dan hambatan hidup rohani. Jadi tentu karunia itu berasal dari Allah dan orang harus dituntut untuk membangun relasi yang terus-menerus dan mendalam dengan Allah itu. Lalu yang berikut keinginan daging ya. Jadi namanya orang punya karunia khusus ya, apalagi karunia yang fenomenal, ya misalnya mengusir roh jahat, menyembuhkan orang. Nah, itu kita harus apa ya? Istilahnya keinginan daging itu kadang lebih kuat secara manusiawi ya. Misalnya orang punya karunia menyembuhkan orang, tetapi kemudian dia bisa jadi dia menggunakan kesempatan itu untuk mencari uang gitu, memperkaya diri. Itu ada juga. Ada orang seperti itu, dia mempunyai karunia bisa kalau mendoakan orang yang sakit bisa sembuh. Tapi kemudian dia menggunakan itu untuk cari uang gitu kan. Bagaimana gereja mendukung untuk pengembangan karunia roh ya. Nah, di dalam gereja itu ada 3 tugas ya dalam gereja Katolik. Itu terdapat 3 tugas. Itu yang pertama koinonia, itu atau disebut dengan persekutuan, diakonia atau disebut dengan pelayanan, dan marturia, kesaksian. Nah, di sini kan banyak hal ini. Ada 3 bidang ini dan di dalamnya itu banyak hal. Misalnya persekutuan itu ya, misalnya adakan kegiatan-kegiatan bersama di dalam gereja ini, gereja Katolik. Misalnya di sini paroki Santo Damian Bengkong. Nah, itu jumlah umatnya kira-kira 7.000-an jiwa. Dan dari 7.000 jiwa itu kami bagi ke dalam komunitas-komunitas ya. Jadi satu komunitas itu misalnya kurang lebih 30 kakak, itu satu komunitas. Nah, di sini mereka akan rutin, entah itu doa bersama, entah itu pertemuan, atau mendalami kitab suci dan ajaran-ajaran gereja, berdoa dan sebagainya. Lalu misalnya diakonia, pelayanan itu banyak ya. Pelayanan itu misalnya karitatif. Di sini kami paroki ada namanya Damian Care ya. Damian itu seorang kudus, dia dikenal sebagai pahlawan kemanusiaan yang melayani orang-orang kusta di Molokai, Hawaii. Lalu berikut tentang kesaksian. Kesaksian itu terkait dengan kesaksian hidup ya. Kesaksian hidup. Jadi entah itu melalui hidup doa ya dan banyak hal lain. Nah, lalu pertanyaan yang berikut, dalam prinsip karunia roh untuk gereja dikatakan bahwa firman Allah sangat diperlukan oleh jemaat. Menurut Bapak, seberapa penting firman dan bagaimana jemaat memiliki pengajaran firman yang baik? Nah, di dalam gereja itu kan kami ya ada 3 norma iman yang paling tertinggi. Yang pertama itu kitab suci, lalu yang kedua itu tradisi suci, lalu yang ketiga adalah magisterium gereja. Magisterium itu adalah kuasa mengajar bapak-bapak gereja, para paus, uskup ya. Nah, di dalam dokumen itu dikatakan bahwa tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Yesus Kristus ya. Artinya orang harus mempelajari ya, membaca, merenungkan kitab suci, dasar iman itu. Kalau tidak itu kita tidak tahu siapa itu Yesus Kristus. Karena informasi tentang hidup, karya dan kematian serta kebangkitan Yesus itu direkam di dalam kitab suci ya. Nah, kitab suci adalah sumber norma iman tertinggi, itu saya sudah katakan tadi. Itu di dalam kitab suci juga dikatakan. Lalu DV itu De Verbum,
itu dei itu artinya Allah, firman itu artinya kitab. Jadi firman Allah gitu ya artinya dalam bahasa Indonesia. Ini dokumen yang ada dalam Konsili Vatikan kedua. Baik, Romo. Sepertinya pertanyaan kita juga udah terjawab semua dari slide pertama sampai terakhir. Memang kalau udah selesai penjelasannya, saya bisa tutup. Saya mewakili teman-teman saya yang ada di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada Romo karena udah meluangkan waktunya, udah nyiapin materi dan menjelaskan juga dengan detail. Kami sangat mengapresiasi. Yang terakhir, Jadi saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Ya, saya juga terbuka kalau misalnya dalam proses teman-teman ya kuliah lalu ada pertanyaan atau wawancara, saya bisa membantu ya. Kalau yang penting diatur waktu lalu kita bisa diskusi bersama. Saya juga merasa senang karena bisa sharing diskusi dengan teman-teman di Zoom ini. Itu saja, terima kasih. Salam dari Batam. Terima kasih Romo. Terima kasih, Romo. Baik. Terima Terima kasih kasih, Romo atas Romo. waktunya. Ya, terima kasih. Oke, jadi tanggapan yang bisa diberikan oleh kelompok kami ialah bahwa karunia roh adalah hak istimewa yang diberikan oleh Yesus kepada mereka yang menerimanya sebagai Sang Juru Selamat. Proses menerima karunia roh ini terjadi saat seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan memilih untuk dibaptis. Namun, dalam mengembangkan karunia roh, seseorang sering dihadapkan pada tantangan seperti godaan dan juga kesombongan. Maka dari itu, gereja di sini memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan lingkungan yang mendukung perkembangan karunia roh, bisa melalui organisasi gereja maupun pengajaran firman Tuhan. Nah, selain itu, terdapat 7 karunia Roh Kudus, yaitu kebijaksanaan, pengertian, pengenalan, nasihat, kesalehan, keperkasaan, dan takut akan Tuhan. 7 hal ini memainkan peran penting dalam hidup orang percaya. Karunia-karunia ini membantu individu dalam pelayanan gereja dan memperdalam hubungan dengan Tuhan. Selain itu, dalam gereja Katolik terdapat 3 tugas yang harus dijalankan sebagai umat Katolik, yaitu koinonia atau persekutuan, diakonia, pelayanan, dan marturia atau kesaksian. Dengan menjalankan tugas-tugas ini, setiap individu diharapkan dapat berpartisipasi dalam kehidupan gereja dan memberikan kesaksian tentang iman mereka. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Hal yang saya dapatkan dari tanggapan Pak Romo ialah bahwa kita sebagai seorang umat Kristen harus lebih banyak bersyukur. Karena Kristus telah memberikan karunia roh ke dalam setiap diri kita, maka dari itu kita harus bisa memanfaatkan karunia yang Ia berikan dengan baik. Tuhan sudah memberikan karunia roh kepada setiap umatnya termasuk saya. Maka saya sangat bersyukur dengan cara untuk lebih rendah hati dan membantu sekitar saya. Dari penjelasan kedua narasumber kita, bahwa karunia roh adalah sebuah anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Karena Ia percaya kepada kita, maka kita harus bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karunia juga bisa datang dari siapa saja, seperti dari orang tua ataupun dari teman-teman. Tetapi sebagai mahasiswa, hal yang harus dilakukan yaitu kita harus menghormati orang tua, karena itu menjadi salah satu perintah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Saya belajar dan bisa merefleksikan bahwa karunia roh sangat penting bagi kita yang sudah menerima Allah. Menurut saya, media yang paling baik untuk kita dapat mengembangkan karunia roh dan mendekatkan diri dengan Tuhan adalah dengan belajar dan melakukan firman Tuhan. Hal tersebut bisa dilakukan dan diaplikasikan dari hal-hal kecil dalam kehidupan saya sehari-hari. Sehingga dengan melakukan firman Tuhan secara terus-menerus, saya bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan menganugerahkan kepada saya dan umat-umatnya karunia Roh Kudus yang ditujukan untuk mewartakan ajaran dan firman-Nya. Sehingga saya bersyukur akan hal itu dan akan menyebarkan ajaran-ajarannya kepada orang di sekitar saya. Mungkin dari diri saya sendiri, saya akan mulai menggunakan karunia roh, yaitu untuk melayani Tuhan, dan saya akan coba untuk memulai pelayanan dalam gereja. Dan saya untuk karunia roh saya juga saya akan gunakan untuk melayani sesama, yaitu teman, keluarga, dan sekitar. Refleksi dari saya bahwa maknanya dari karunia roh adalah
Setiap karunia roh yang diberikan memiliki kelebihan dan keunikan tersendiri. Dengan hal demikian, kita tidak boleh memandang satu karunia lebih utama dari karunia yang lainnya.